Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aulia Fajrin Ramadan Nasution dari jurusan Geografi Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai spasial statistik dasar menggunakan aplikasi QGIS. Nah, secara lebih spesifik kita akan mencoba menghitung statistik pada jarak antar titik. Nah, untuk aplikasinya sendiri, teman-teman bisa langsung mengklik untuk membuka aplikasinya saja, di mana saya sudah mengklik sebelumnya. Dan di sini terlihat ya bagaimana data apa saja yang kita butuhkan untuk pengolahan kali ini. Yang mana yang pertama itu adalah data vektor berupa shapefile jalan. Di sini saya menggunakan shapefile jalan yang ada di area Kota Medan. Lalu yang kedua itu adalah data raster berupa SRTM, lebih spesifiknya itu elevasi, juga untuk kawasan di sekitaran Kota Medan. Nah, tujuan dari praktek pembelajaran kali ini yakni mengenai menghitung statistik dasar pada jarak antar titik menggunakan aplikasi QGIS ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan QGIS dalam hal melakukan operasi statistik spasial, terutama memanfaatkan processing toolbox yang ada di dalam aplikasi QGIS. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat tes dataset, di mana kita akan menciptakan random set points untuk membuat dataset yang akan kita kerjakan di dalam praktek pengolahan kali ini. Nah, kita membutuhkan dataset poligon untuk menentukan batasan area yang akan kita jadikan sebagai wadah dalam penyebaran poin sampel yang akan kita buat. Nah, untuk contoh kali ini, kita akan menentukan objek area dari persebaran area yang tertutupi oleh jalan. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan pertama adalah memilih menu, memasukkan data vektor dulu, dan data vektor dan data raster yang kita butuhkan tadi. Lalu kita bisa memilih menu processing. Di sini ada menu toolbox. Nah, jadi kita dapat langsung mencari pemilihan pengoperasian apa yang akan kita lakukan. Di sini kita akan melakukan metode minimum bounding geometry untuk menciptakan poligon baru, yang dimana poligon ini akan menjelaskan di area mana saja kira-kira jalan menutupi kawasan yang ada di Kota Medan. Nah, lalu di sini ada parameter yang kita gunakan, yakni jalan yang ada di Kota Medan. Lalu di sini tidak kita untuk field ini opsional ya. Jadi untuk contoh kali ini kita tidak menentukan apapun dari field yang kita gunakan. Lalu di sini untuk geometry type-nya sendiri kita pilih convex hull. Nah, jangan lupa apabila dibutuhkan itu untuk di save file to file dimanapun yang bisa teman-teman temukan secara lebih mudah, di mana hal ini sangat penting ya apabila untuk di aplikasi QGIS ini, terutama pemberlakuan sistem data layer yang bersifat temporary atau sementara itu kita bisa menciptakan data yang demikian, namun apabila kita keluar dari aplikasi ini maka data tersebut akan hilang. Jadi apabila dibutuhkan itu datanya yang bersifat lama akan diolah kembali, akan sangat lebih baik untuk di save to file tertentu agar teman-teman bisa menemukan file tersebut dan file tersebut tidak hilang atau tidak harus dilakukan pengolahan yang serupa lagi gitu. Jadi di sini kita save to file saja, di mana kita bikin namanya itu new geometry. Nah, jadi kita klik save. Nah, lalu kita klik saja run langsung. Oke, nah secara langsung di sini ada new geometry yang kita bikin, di mana kawasan ini mencakup keseluruhan wilayah yang tertutup oleh jalan di kawasan Kota Medan. Nah, kawasan Kota Medan dan sekitarnya ya, karena ini potongan jalannya itu berdasarkan kotanya. Namun untuk poligonnya sendiri ini mencakupi kawasan secara umum yang ada di sekitaran kawasan yang tertutup oleh jalan. Nah, setelah kita membuat tes datasetnya, hal yang harus kita lakukan selanjutnya yakninya itu membuat random points. Nah, random points ini untuk apa? Jadi random points ini akan berlaku sebagai sampel yang akan kita ambil, di mana kita akan membuat 100 random points atau poin acak di area yang telah kita buat dengan cara di sini ada menu vektor.
Nah, teman-teman bisa pilih research tools. Di sini juga ada yang namanya random points in layer bounds. Jadi in layer bounds ini kita menitik beratkan bahwasannya random points ini tercipta di dalam layer yang telah kita bikin sebelumnya. Nah, di sini untuk input layernya sendiri kita bikin new geometry tadi sebagai layer bounds-nya. Lalu number of points yang kita bikin adalah sebanyak 100 dengan minimum distance between points yaitu 0,0. Maaf. Jadi untuk random points-nya sendiri ini perlu juga dilakukan penyimpanan. Nah, jadi di sini karena saya telah melakukan praktek sebelumnya, jadi di sini saya bikin saja namanya random points 2. Nah, klik save, lalu langsung klik run. Nah, setelah muncul random points tadi, kita dapat melakukan data sampling, di mana untuk membuat data sampling ini adalah berdasarkan data raster yang digunakan. Nah, data raster yang kita gunakan ini adalah data SRTM berupa data elevasi. Nah, jadi secara lebih spesifik nantinya data ini, di mana titik-titik yang tersebar ini akan memiliki nilainya tersendiri berdasarkan nilai-nilai pixel yang ada pada data raster yang kita gunakan sebagai acuannya. Jadi satu titik ini akan merepresentasikan data nilai data yang ada pada data raster yang kita gunakan. Nah, untuk membuat data sampel ini, yakni berdasarkan data raster yang digunakan, kita menggunakan data SRTM, maka langkah yang harus kita lakukan itu, yang pertama ini pada data toolbox. Di sini kita harus mencari pengaturan algoritma sampel raster values. Jadi bisa langsung ketik di sini raster sample values. Nah, di sini kita pilih input layernya itu yakninya random points. Jadi random points yang telah kita buat tadi kita masukkan ke dalam input layernya. Lalu di sini kita pilih raster layernya itu berupa elevasi atau SRTM. Lalu untuk output column prefixnya ini opsional, bisa diatur penamaannya sesuai kebutuhan. Namun untuk contoh kali ini saya akan membiarkan contoh namanya ini berupa sampel. Nah, sampel ini kita juga harus simpan agar tidak hilang jejaknya apabila kita save pekerjaan yang ini, project yang ini. Jadi sampelnya itu kita save di file. Tadi kita buat saja namanya sample points 2 karena sebelumnya saya sudah melakukan percobaan juga. Jadi nah, untuk percobaan kali ini karena percobaan yang kedua langsung saja kita klik run. Nah, di sini sudah terdapat 2 points. Di sini ada random points yang sebelumnya kita lakukan pengerjaan, dan yang baru adalah sample points. Apa perbedaan di antara keduanya ini? Sebenarnya bisa dilihat di mana seperti penjelasan sebelumnya, sample points ini telah berintegrasi dia dengan nilai raster yang ada di dasarnya. Jadi yang nilai raster maksudnya seperti nilai yang ditutupi oleh titik-titik tersebut pada layer dasar yakninya elevasi. Nah, untuk lebih spesifiknya nih, apabila kita buka atribut tabelnya, di sini ada nilai-nilai tertentu, di mana nilai-nilai ini merupakan nilai band yang terdapat pada data raster yang kita gunakan sebagai acuan. Nah, jadi di sini ada yang paling terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, yang terbesar. Di sini yang angka terbesarnya adalah 71. Nah, sedangkan yang tadi, random points tadi adalah berupa data kosong nih. Apabila dilihat, dia belum memiliki nilai-nilai tertentu, sehingga belum dapat dilakukan penghitungan statistik secara spasial seperti yang kita inginkan sebagai output yang kita cari pada praktek kali ini. Nah, selanjutnya itu untuk membaca hasil statistiknya ini, sebelum kita melakukan pembacaan, maka untuk secara lebih jelasnya akan lebih baik apabila kita buat gradasi warna ya, agar terlihat bagaimana perbedaan data-data pada 100 titik yang kita bikin, di mana pada properties ini bisa dibuat categorize. Di categorize ini kita buat berdasarkan sampel.
dan kita bikin warnanya gradasi. Nah, kita classify, kita klik OK. Di sini akan terlihat di mana semakin putih titik, maka itu titiknya berada pada area semakin datar atau semakin dekat dengan permukaan laut. Nah, akan berbeda dengan data yang dengan titik yang semakin hijau, di mana dia semakin hijau maka dia berada pada kawasan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan yang berada pada titik putih. Nah, jadi dia lebih memiliki ketinggian di atas permukaan laut yang lebih tinggi dibandingkan data yang lebih putih. Nah, bagaimana cara membaca hasil statistik dasarnya ini? Nah, caranya itu kita bisa mengklik Show Statistical Summary. Di sini kita bikin yang sample points karena ini hasil utamanya, dan kita bikin pengaturan, kita pilih baris kolom tabel yang akan kita cari hitungan statistiknya di sini, yakni adalah sampel. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, pada panel statistik ini yang muncul secara otomatis akan terdapat penjelasan count, di mana count ini merupakan jumlah sampel yang kita gunakan sebanyak 100 titik. Lalu di sini ada sum. Sum ini merupakan jumlah nilai yang telah ditambahkan secara keseluruhan. Lalu di sini ada min. Min ini merupakan nilai rata-rata dari sampel yang kita gunakan. Di sini juga ada median, yakni berupa nilai tengah dari semua nilai sampel apabila disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu di sini ada standar deviasi, di mana memberikan indikasi seberapa dekat nilai-nilai terdapat di sekitar min, di mana semakin kecil simpangan bakunya maka akan semakin mendekati nilai rata-rata. Di sini juga ada minimum dan maksimum ya, nilai terkecil dan nilai terbesar. Lalu ada range. Range ini merupakan perbedaan nilai di antara nilai yang terendah dan yang terbesar pada sampel. Di sini juga ada Q1, di mana kuartil pertama merupakan kuartil pertama dari data yang digunakan, dan Q3 yang merupakan kuartil ketiga dari data yang digunakan, dan yang terakhir ini ada missing null values atau jumlah dari nilai yang hilang. Nah, seperti itulah bagaimana cara melakukan pengoperasian spasial statistik dasar menggunakan aplikasi QGIS, terutama secara lebih spesifik itu menghitung statistik pada jarak antar titik. Nah, apabila teman-teman ada yang diragukan maupun ingin ditanyakan itu boleh meninggalkan komen di kolom komentar. Jadi feel free saja. Atau kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut mengenai praktek pengoperasian spasial statistik dasar menggunakan aplikasi QGIS. Jadi kita bisa saling bertukar ilmu lebih ke depannya. Nah, sekian hasil praktek dari saya sebagai contoh untuk teman-teman sekalian apabila ingin melakukan hal yang serupa. Apabila terdapat kesalahan maupun kekhilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.